Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Ketua Humia yang pada hari ini mengundang saya untuk menjadi pembicara di kajian rutin Humia. Yang kami hormati seluruh jemaah Zumia yang pada hari ini menyempatkan ikut bergabung di link Zoom kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanassalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Salatu wassalamu ala asyrafil makhluqat sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi as-sabiqina bil khairat. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jemaah Zumia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, senang sekali bisa bertemu melalui link Zoom ini, dan ini adalah bahagian pertemuan yang sangat menyenangkan, yang sangat membahagiakan saya untuk berbicara di depan atau di kalangan bapak-bapak, ibu-ibu yang sempat bergabung pada Zoom hari ini. Kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberi kesehatan yang fit, kita juga diberi kesempatan, karena dua hal itu yang biasa kita lupakan dalam kehidupan kita. Dua nikmat besar Tuhan yang sering kita lupakan dalam kehidupan kita. Yang sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, ni'matani maghbunun ala kathirin minan nas. Ada dua hal nikmat yang sering dilupakan oleh manusia itu di dalam kehidupannya. Yang pertama adalah as-sihhatu, kesehatan, wal faragu, dan kesempatan atau waktu luang. Ini yang sering kita lupakan, dan alhamdulillah apa yang kita lakukan hari ini kita implementasikan itu di dalam pertemuan ini, bahwa kita diberi kesehatan oleh Allah dan kita bisa bertemu di ruang Zoom ini. Kita juga diberi kesempatan. Ya, saya yakin bahwa bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di Auckland, New Zealand itu adalah orang sibuk, tetapi masih bisa menyisakan sebahagian kecil waktunya untuk kita melakukan kajian-kajian seperti ini. Ini adalah sebuah kesempatan yang cukup bagus yang kita gunakan untuk hari ini. Maka berbahagialah kita yang pada hari ini diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesempatan untuk kita bisa bersilaturahim. Dan itu adalah bahagian dari bentuk implementasi rasa syukur kita kepadanya. Selawat dan salam kita persembahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang menjadi role model kita, Nabi yang menjadi qudwah hasanah dalam segala aktivitas keseharian kita. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada hari ini saya memberikan judul tentang pilar-pilar kebahagiaan. Ya, kita mengurai makna dan memaknai rasa. Ya, kenapa topik itu menjadi penting untuk kita diskusikan, untuk kita bicarakan? Karena persoalan kebahagiaan itu adalah persoalan rasa, persoalan yang menyangkut hal yang notabene-nya ada pada tataran batiniah kita. Ketika kita bicara tentang persoalan batin, maka boleh saja kita berbeda antara satu dengan yang lain untuk merasakan dari sebuah titik-titik kebahagiaan. Tetapi boleh jadi kita bisa menyatu di dalam sebuah rasa itu, bahwa yang disebut dengan bahagia itu kita menyatu pada kepuasan terhadap hidup kita. Ya, kita puas dengan apa yang kita miliki,
kita puas dengan apa yang kita beri, kita puas dengan apa yang selama ini ada dalam genggaman kita, itulah yang disebut dengan kebahagiaan. Oleh karena itu definisi bahagia bisa saja kita berbeda-beda memberikan sebuah definisi, karena boleh jadi di antara kita memaknainya berbeda-beda, tetapi biasanya kita bermuara pada satu titik bahwa ketika kita puas di dalam terhadap hidup kita, maka itu adalah disebut dengan kebahagiaan itu sendiri. Ya. Inilah yang kita sebut sebagai happiness. Inilah yang disebut dengan bliss. Ya, inilah yang kita sebut dengan as-sa'adah dalam bahasa Arabnya. Ya. Nah, ada seorang psikologi sosial pernah melakukan penelitian ya tentang pilar-pilar kebahagiaan itu. Ya. Nah, ternyata hasil penelitiannya itu menyimpulkan bahwa untuk menentukan orang bahagia atau tidak itu ada 3 pilarnya. Ya. Pertama, having a good family life. Ya. Jadi untuk mengukur seseorang itu bahagia atau tidak, ukurlah dari keluarganya. Kalau dia keluarganya itu harmonis antara anak dengan orang tuanya, yaitu baikan, antara suami dengan istrinya, yang kalau istilah orang Makassar itu tidak baku bombe-bombe. Mohon maaf, saya orang Makassar menggunakan istilah itu, tidak baku bombekan, itu dianggap sebagai orang yang bahagia. Ya. Maka temuan ini menunjukkan bahwa untuk mengukur seseorang bahagia atau tidak, lihatlah dari kehidupan keluarganya. Kalau dia memiliki kehidupan yang harmonis di dalam keluarga itu, maka orang itu menjadi orang-orang yang bahagia. Ya. Nah, bagaimana ajaran agama kita memberikan sebuah petunjuk, memberikan sebuah arahan, memberikan sebuah panduan untuk membangun sebuah keluarga yang harmonis itu. Ada 2 hal yang mesti kita lakukan sebagai panduan kita untuk membangun sebuah keluarga yang harmonis. Pertama, bangunlah keluarga itu dengan iman. Ya. Bangunlah keluarga itu dengan iman. Iman itu bisa dipersepsikan sebagai sesuatu yang ada dalam diri kita. Bisa dipersepsikan bahwa iman itu adalah sebuah tanggung jawab, responsibilitas. Maka ketika kita membangun keluarga kita dengan iman, dengan sebuah tanggung jawab, sebuah responsibilitas dalam hal kita mengamankan yaitu keluarga kita, inilah yang mengantar keluarga kita menjadi keluarga-keluarga yang harmonis. Yang kedua, untuk membangun keluarga yang harmonis itu, bangunlah dengan cinta. Ya. Apapun yang kita lakukan untuk keluarga kita, ya, untuk anak-anak kita, kita harus membangunnya dengan cinta itu. Ya. Oleh karena itu, kalau kita bekerja misalnya di luar, maka semuanya kita nanti tujuannya adalah karena kita cinta terhadap keluarga kita, kita cinta kepada anak-anak kita, kita cinta kepada istri kita, kita cinta kepada suami kita. Dengan bangunan cinta itu, itulah yang akan mengantarkan kebahagiaan di dalam kehidupan rumah tangga kita. Maka dalam perkawinan itu, cinta itu dibagi dalam 2 kategori. Ya. Ada yang disebut dengan mawaddah, dan ada yang disebut dengan rahmah. Ya. Ada yang mencoba memberikan penafsiran bahwa mawaddah itu adalah hubungan cinta kita dengan pasangan kita
ketika hubungan biologis kita masih berjalan dengan normal. Itu mawaddah itu. Ya, jadi ketika kita sudah berumur misalnya apatah lagi ketika kita pengantin baru dan seterusnya berumur sampai 50 ya 60 tahun itu yang membangun hubungan kita dengan keluarga kita itu adalah khususnya istri kita itu adalah atas dasar mawaddah. Ya. Ada yang menafsirkan seperti itu. Bahwa mawaddah itu adalah cinta kita kepada pasangan kita ketika hubungan biologis kita itu bisa berjalan dengan normal. Tetapi ingat bahwa ada yang mengekalkan hubungan keluarga kita bukan hanya dengan mawaddah saja. Ada yang disebut dengan rahmah. Rahmah itu adalah ketika hubungan biologis kita itu sudah tidak berjalan normal seperti semula pada saat kita pengantin baru dan seterusnya. Itulah rahmah, itulah kasih sayang. Ya, umur-umur yang 65, 70, apatah lagi kalau 80 tahun, yang mengikat yaitu rumah tangganya itu bukan lagi dengan mawaddah, tetapi yang mengikatnya itu adalah dengan rahmah itu sendiri. Ya, itu. Maka menjadi orang-orang yang bahagia itu ketika kita having a good family life. Ya, kita memiliki hubungan yang harmonis dengan keluarga kita sendiri. Suami, istri, kebaikan, anak, dan seterusnya, mertua, dan seterusnya. Hubungan kekeluargaan kita mampu jaga dengan baik, maka itulah yang mengantarkan kita menjadi pribadi-pribadi yang bahagia. Itu hasil penelitian yang pertama. Yang kedua, menjadi orang-orang yang bahagia itu adalah having a good job. Ya. Untuk mengukur seseorang bahagia atau tidak, lihatlah apakah dia memiliki pekerjaan atau tidak. Ya. Sebanyak apapun yang kita warisi dari orang tua kita, sebanyak apapun uang yang kita warisi dari keluarga kita, kalau kita jobless, ya kalau kita tidak memiliki pekerjaan, itu pertanda bahwa orang itu tidak bahagia. Ya, maka berbahagialah kita ketika kita sudah ada pekerjaan, ya kita sudah memiliki pekerjaan-pekerjaan tertentu, karena itu adalah bahagian dari mengantarkan kita untuk bisa merasakan sebuah titik-titik kebahagiaan itu. Dan secara sosialnya sering kita melihat begitu pentingnya yang disebut dengan bekerja itu. Ya, misalnya sering kita temukan, misalnya kalau di Makassar, mohon maaf, kalau di Makassar itu sering kita melihat ada orang tua yang sudah gemetaran lututnya, masih mendorong sepeda bututnya untuk menjual pisang yang menurut kita tidak layak dijual. Nah, kenapa dia melakukan seperti itu? Karena dia melihat bahwa dengan bekerja itu kita bisa mendapatkan sebuah titik-titik kebahagiaan dalam kehidupan kita. Ya. Bahkan sering kita melihat ya dan kemungkinan juga nanti kita akan seperti itu kalau kita panjang umur. Orang yang sudah retired dari pekerjaannya, orang yang sudah menjadi pensiun, biasanya selalu dia mencari pekerjaan-pekerjaan yang lain yang bisa membahagiakan dia. Kalau misalnya di Indonesia itu biasanya ada orang yang pensiun di tempat-tempat bahasa misalnya, atau di tempat-tempat tertentu dia biasanya menjadi PNSK atau dia bekerja di BUMNK dan seterusnya. Setelah dia pensiun, dia mencari masjid untuk diangkat menjadi pengurus masjid. Ya, itu biasa yang seperti itu yang sering kita temukan. Meskipun dia tidak digaji. Ya, karena dia merasa bahwa ketika kita memiliki sebuah pekerjaan, ya, maka disitulah kita temukan ya sebuah titik-titik kebahagiaan. Ya, dan memang biasanya orang bekerja itu tidak selamanya mencari uang. Ya, tetapi orang bekerja itu dia mau memperlihatkan eksistensi dirinya, dia mau memperlihatkan bahwa keberadaan dirinya di dalam lingkungan masyarakatnya. Ya, meskipun digaji dengan gaji-gaji yang notabene kita adalah
rendah dan seterusnya. Karena ada yang melihatnya bahwa dengan bekerja itu disitulah dia temukan sebuah titik-titik kebahagiaan di dalam kehidupannya. Maka berbahagialah ya kita yang sudah bekerja dengan bagus, dengan gaji yang cukup tinggi, dengan gaji yang cukup puas dan seterusnya. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bahagia menurut saya. Ya, karena dengan bekerja itu inilah yang mengantar kita menjadi orang-orang yang bisa merasakan sebuah titik-titik kebahagiaan dalam kehidupan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, hasil temuan psikologi sosial ini dia menemukan bahwa ternyata pilar kebahagiaan itu adalah having a good friends and community. Ya, kita memiliki komunitas, kita memiliki teman dan komunitas yang bagus. Ya, umur kita tidak selamanya kita habiskan di keluarga kita. Usia kita tidak selamanya kita habiskan untuk pekerjaan kita. Tetapi ada dua di luar zona pekerjaan dan di luar zona keluarga kita, yaitu komunitas kita. Ya, maka saya sungguh bahagia sekali pada hari ini di Auckland ada komunitas ya itu Himpunan Umat Muslim Indonesia Auckland. Itu adalah bahagian yang bisa membahagiakan kita. Ya, itu komunitas itu adalah bahagian yang mencoba untuk kita bisa menemukan titik-titik kebahagiaan itu. Setidak-tidaknya bahagia itu ketika misalnya dalam Zoom ini kita bisa saling menyapa. Itu kan tujuannya seperti itu. Ya, ini kita dengan bertemu dengan teman-teman kita, bertemu dengan kolega-kolega kita, bertemu dengan yang dulunya misalnya satu sekolah dengan kita, ya itu adalah pengantar bagi kita untuk merasakan sebuah titik-titik kehidupan dalam titik-titik kebahagiaan dalam kehidupan kita. Ya, oleh karena itu saya bersyukur sekali Pak Amir bisa menginisiasi yang seperti ini dan ada komunitas-komunitas yang seperti ini, dan menurut saya inilah yang bisa menjadi bahagian terpenting dalam hidup kita untuk bisa kita rasakan sebuah titik-titik kebahagiaan dalam kehidupan kita. Maka jagalah dengan baik ya komunitas seperti ini, jagalah pertemanan kita dengan bagus. Karena selalu saya katakan di masyarakat ketika misalnya dalam pengajian-pengajian dan seterusnya, bahwa ketika kita tidak saling menyapa dengan teman kita sendiri, ya kita tidak menyapa dengan tetangga kita, kita tidak menyapa dengan teman sekantor kita, itu neraka itu. Ya, neraka itu. Kalau sudah muncul, misalnya kita sudah tidak hubungan sosial kita, hubungan pertemanan kita itu tidak kita jaga dengan bagus, maka itu akan mengantarkan kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak bahagia. Ya, kita bayangkan saja kalau bertetangga kita baku bombekan ya, kita teman saja kita tidak bisa saling menyapa. Ya, antara pendukung Jokowi dengan pendukung ini dan seterusnya, itu yang biasa kita ini dan seterusnya, itu penyakit itu di dalam kehidupan kita dan biasa mengantar kita menjadi orang-orang yang tidak bahagia. Maka sesuai dengan hasil temuan seorang peneliti ini bahwa ternyata menjadi orang bahagia itu adalah ketika having a good friends and community. Kita memiliki yaitu teman dan komunitas yang bagus. Ya, itu yang menjadi temuannya untuk bahagia dari pilar-pilar kebahagiaan itu. Nah, saya melihatnya bahwa karena ini adalah temuan-temuan psikologi sosial barat, saya melihatnya bahwa perlu ada penambahan satu. Ya, apatah lagi ketika kita mau kaitan dengan kita sebagai pribadi yang muslim. Ya, bahwa menjadi orang-orang yang bahagia itu saya istilahkan having a good relationship with God. Ya, kita memiliki hubungan yang intim dengan Sang Pencipta. Ya, ini juga menjadi pilar-pilar kebahagiaan. Bahwa ada sebuah garansi
ada sebuah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita memiliki hubungan yang intim kepadanya, itu akan mengantarkan kita menjadi pribadi-pribadi yang bahagia karena kita memiliki hati yang tenang dan hati yang tentram. Dan itu ada garansinya bahwa ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah hanya dengan memperbanyak zikir kepada Allah, ya tatmainnul qulub. Itulah yang akan menenteramkan batin kita, menenteramkan hati kita. Jadi bukan hanya yang ketiga tadi itu, kalau dalam perspektif kita sebagai seorang muslim, kita mesti memperbaiki juga hubungan vertikal kita kepada Sang Pencipta. Ya, karena itulah yang menurut saya itu yang biasa hilang di dunia barat, yang something spirituality, ya itu biasa yang hilang. Dan ternyata spiritualitas itu yang hubungan batiniah itu, apatah lagi kepada Sang Pencipta, itulah yang bisa mengantarkan orang menjadi pribadi-pribadi yang bahagia. Oleh karena itu, ajaran agama kita bahwa ketika hati kita gundah gulana, ketika hati kita lagi galau, ya dalam bahasa sekarang, ya ajaran agama kita menganjurkan kita untuk fafirru ilallah, larilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita mesti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa saja misalnya ada bisnis kita yang bangkrut, ada target-target kita yang tidak tercapai, ya, maka kita mencoba untuk kembalikan itu persoalan-persoalan atau problematika kita itu kepada Allah. Nah, persoalannya biasa orang-orang modern, ya, biasanya dia tidak kembali kepada Allah. Ya, ketika hatinya gundah gulana, ketika kacau dan ketika galau dan seterusnya. Ya, biasanya dulu ada pelariannya orang. Kalau bukan sabu-sabu, ya kalau bukan narkoba, dia ke busa-busa, yang berbusa-busa itu. Ya, dia menenggak minuman keras dan seterusnya. Ya, kalau kita ke narkoba, kalau kita ke menenggak minuman keras, itu sudah dipastikan bahwa itu tidak akan menyelesaikan masalah. Memang bisa saja masalah kita terselesaikan dengan pada waktu singkat itu, tetapi itu pasti akan mewarisi yaitu sebuah penyesalan-penyesalan tertentu ketika kita lari ke hal yang itu. Ajaran agama kita bahwa apapun problematika kita, apapun yaitu tantangan-tantangan kita, cobalah kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan mengembalikan semua persoalan kita kepada Allah, itulah yang akan membawa kita menjadi pribadi yang tenang, menjadi pribadi-pribadi yang bahagia. Ya, itu yang menjadi tuntunan ajaran agama kita untuk kita bisa mengembalikan urusan-urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada juga biasa cara kembalinya orang ketika hatinya gundah gulana atau galau, dia menulis status. Ya, ada yang like, ada yang dan seterusnya, ada yang mengomentari. Ya, bisa saja dengan seperti itu, tetapi saya yakin bahwa ada problem-problem tertentu yang tidak bisa diselesaikan oleh orang-orang lain, tetapi yang bisa menyelesaikan kita, yang menyelesaikan yaitu problem itu adalah ya diri kita pribadi, dan biasanya kita kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Maka kata kuncinya adalah ketika hati kita gundah gulana, ketika hati kita kacau balau, marilah kita perbaiki tahajud kita, marilah kita perbaiki duha kita, marilah kita perbaiki bacaan-bacaan Al-Qur'an kita sisihkan waktu kita 30 menit mengaji dan seterusnya. Ya, mudah-mudahan dengan cara-cara seperti itu, itulah yang bisa menenangkan atau kita kembali menjadi orang-orang yang merasakan sebuah titik-titik kebahagiaan dalam kehidupan kita. Barangkali ini menjadi pemantik diskusi kita untuk pertemuan kali ini, dan saya kembalikan ke moderator. Masya Allah. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Alhamdulillah, ini sangat berguna, dan mudah-mudahan jamaah bisa mendapatkan hikmah dari apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz tadi. Terus terang saja ada
saya dapat barusan ada WhatsApp juga bahwasanya sangat menyukai kajian ini. Dia bilang kajian ini sangat baik, di mana saya bisa dapat rekamannya, sudah ada tanya. Perlu kami beritahukan bahwasanya kita juga live di YouTube. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin tidak sempat bisa lewat Zoom, itu bisa melihat langsung di YouTube di channel Humia. Ya, kalau Anda ketik channel Humia di YouTube akan keluar itu, dan kita live di sana. Dan insya Allah ini juga bisa nanti kalau seumpama tidak bisa hadir, besok misalnya Anda mau lihat lagi rekaman ini, Anda bisa lihat di YouTube. Jadi kita live dan itu tersimpan di YouTube. Ada hal-hal tadi, ada beberapa hal yang dapat saya saya simpulkan di sini, Ustadz, dari yang diuraikan, bahwasanya berdasarkan penelitian dari dunia barat, psikologi barat katanya, bahwasanya kebahagiaan itu ada apabila pertama dikatakan orang bahagia kalau keluarganya, dia bahagia dengan keluarganya. Yang pertama. Kedua, kebahagiaan itu bisa dibangun melalui iman, kemudian dibangun dengan cinta yang tadi Ustadz bagi menjadi mawaddah warahmah. Kemudian kebahagiaan juga, pilar kebahagiaan juga itu adalah having a good job, punya pekerjaan yang baik yang betul-betul kita enjoy. Kemudian yang terakhir tadi Pak Ustadz bilang having a good friend or community. Jadi itu merupakan pilar-pilar berdasarkan penelitian yang dilakukan di dunia barat. Kemudian Pak Ustadz tambahkan bahwasanya sebagai seorang Muslim kita perlu tambahkan satu, yaitu having a good relationship with God. Jadi apabila kita berbahagia, itu kita kembalikan kepada Allah dan kita bersyukur dengan itu, mengucapkan alhamdulillah. Tapi apabila kita punya masalah, ini ada Ustadz katakan dari bahasa Arabnya, tafirru ilallah, larilah kepada Allah, larilah kepada Tuhanmu. Ya, mungkin kita bisa bercerita atau curhat kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah malam lewat tahajud, atau dengan mengaji, mungkin itu. Mungkin ada, kalau saya tidak salah, ada yang hadis atau apa Ustaz, saya lupa. Itu ala bizikrillahi tutmainnal qulub. Ayat. Ada ayat mengatakan dengan berzikir, dengan mengingat Allah, maka hati bisa tenang. Ya, jamaah Humia sekalian yang kami hormati, sebelum kita lanjutkan ke tanya jawab langsung kepada Pak Ustadz, saya perlu menginformasikan bahwasanya tadi Pak Ustadz sebutkan ketua Humia. Ya, kami adalah, Amir ini adalah salah satu ketua Humia. Jadi Humia itu ada 5 orang Ustadz ketuanya, board istilahnya, board of trustee. Jadi board of trustee ini punya bidang masing-masing, dan alhamdulillah kami diberikan tugas untuk bidang pendidikan dan dakwah ini. Jadi makanya kami yang menghubungi Pak Ustadz. Jadi kami itu 5 orang, dan istilahnya kayak KPK, kolektif kolegial. Jadi kami itu mengambil keputusan harus berlima. Ya. Kemudian tadi yang kedua adalah bahwasanya jamaah juga bisa mengikuti kita live di YouTube. Kemudian tentunya juga apabila ada jamaah yang ingin menyampaikan punya kelebihan dana atau apa untuk membantu kegiatan dakwah kita di Humia, silahkan, kami terbuka untuk itu. Kemudian satu lagi tadi dari bincang-bincang kami dengan Pak Ustadz sebelum memulai acara, bahwasanya insya Allah kebetulan Ustadz adalah pakar di bidang fikih dan hukum Islam. Jadi insya Allah beliau bersedia untuk mengadakan kajian rutin dengan kita menyangkut fikih. Jadi dimulai dari bab awal fikih yang pertama, ya mungkin tentang, selalu buku-buku fikih itu bab pertamanya selalu tentang taharah. Jadi mungkin kita akan mulai dari sana, dan insya Allah itu akan kami diskusikan lebih lanjut dengan Pak Ustadz nanti tentang kegiatan rutin ini. Apakah nanti setiap Sabtu ataukah kita buatkan slot hari hari tertentu untuk kajian fikih ini. Untuk jadi jamaah yang ingin mengikuti kajian fikih atau ingin bertanya tentang hukum-hukum fikih, insya Allah Pak Ustadz akan menjawabnya di kegiatan atau kajian khusus fikih nantinya, insya Allah.
Baiklah, jamaah sekalian yang kami hormati dan juga Pak Ustadz yang saya hargai, silahkan bagi jamaah yang ingin bertanya, saya persilahkan untuk mengajukan pertanyaannya, bisa langsung. Nanti saya akan mohon maaf jamaah, saya mute semua. Terus kalau ada yang mau nanti saya bisa lewat chat di sini, terus silahkan atau unmute saja kemudian berbicara. Silakan. Apabila ada pertanyaan ke Pak Ustadz. Boleh sekitar tema ataukah di luar tema, atau mungkin ada bertanya tentang hukum Islam atau fikih misalnya, kebetulan beliau pakarnya, silakan bertanya kepada jamaah sekalian. Saya lihat di sini ada beberapa jamaah kita, ada Pak Tommy, ada Pak Milky. Silakan kalau ada pertanyaan jamaah sekalian. Ada yang mau ditanyakan tentang pilar-pilar kebahagiaan ini? Ya, sambil menunggu pertanyaan ini Ustadz, mungkin ada terutama kami di sini, ya. Ini sambil menunggu teman-teman kalau ada yang mau bertanya. Ini Ustadz, biasanya kalau apalagi kami yang hidup di dunia di negara non Muslim ini, tentu godaannya sangat besar. Apalagi apabila ada masalah dan lain sebagainya. Nggak sama di Indonesia Ustadz. Kalau di sini, kalau di Indonesia mungkin setiap 1 kilo itu ada masjid. Azan berkumandang bertalu-talu saling bergantian kalau subuh atau waktu sholat. Kalau di sini lewat aplikasi handphone saja kita dengar azan kadang Ustadz. Ya, mungkin ada yang mau bertanya? Ya, jadi Ustadz, kira-kira kalau seumpama ada masalah yang kami hadapi terutama di negara non Muslim kayak begini, apa kira-kira tips yang bisa Pak Ustadz sampaikan mungkin ke kami supaya bisa kami jadikan contoh atau teladan buat kami nantinya. Silakan Ustaz kalau ada. Terima kasih banyak. Saya berpandangan seperti ini, bahwa justru yang kita tinggal di negara-negara minoritas Muslim itulah yang paling tebal imannya. Ya. Saya merasa seperti itu. Kita yang di Indonesia yang mudah untuk kita akses masjid dan seterusnya, banyak masjid tetapi biasanya masjid kosong dan seterusnya, itu sebuah tantangan yang lain. Tetapi menurut saya bahwa ketika kita tinggal di komunitas itu, lalu kita mencoba tetap istiqamah mempertahankan akidah kita orang yang sebetulnya orang yang beriman. Itu kata Nabi, ini bukan kata saya. Ya, orang yang punya peluang untuk melakukan korupsi, ya, dan dia tidak mau korupsi, itu adalah orang pilihan itu. Ya, kemungkinan kita mengatakan bahwa kita mencerca orang-orang yang koruptor misalnya. Ya, kemungkinan kalau kita diperhadapkan seperti itu, mampukah kita menahan godaan-godaan uang itu? Ya kan? Nah, ketika kita memiliki peluang untuk melakukan korupsi lalu kita tidak korupsi, itulah yang disebut oleh Nabi sebagai orang yang memiliki iman yang kuat. Alhamdulillah. Ya, itu yang saya lihat seperti itu. Oke. Sama kita dengan para sahabat Nabi kan? Ya. Sebenarnya dibanding dengan sahabat Nabi dengan kita, menurut saya kitalah yang paling bagus imannya dengan sahabat-sahabat Nabi itu. Kalau sahabat Nabi dia melihat perilaku langsung Nabi kan, dia bisa bercengkrama dengan Nabi secara intens, ya, sehingga ketika ada hal-hal yang tidak bagus Nabi bisa menyebutnya. Kita tidak kan, jauh kita dari Nabi karena kecintaan kita kepada Nabi itu adalah karena kita melihat dari sisi
ajaran yang dibawanya, maka kita dianggap oleh Nabi sebagai orang yang paling bahagia, orang yang paling diistilahkan tuba, ya, orang-orang yang beriman kepada saya lalu dia tidak pernah melihat saya, ya kan? Ya, kalau sahabat Nabi itu beriman kepada Nabi, ya itu tidak terlalu ini karena dia memang melihat langsung Nabi. Kita tidak pernah melihat Nabi, tetapi kita mampu beriman kepada Nabi, itu dianggap oleh Nabi sebagai kitalah orang yang paling apa istilahnya paling selamat, orang paling berbahagia karena mampu mengejawantahkan dari apa yang kita pahami dari ajaran Nabi untuk mengimani Rasulullah SAW. Maka Pak Amir ya berada di tengah-tengah negara yang notabene-nya adalah minoritas dan tetap istiqomah dengan mempertahankan yaitu keberislamannya, adalah termasuk orang-orang yang paling tebal imannya itu. Bukan ya tantangan berat bagi kita ya. Kemungkinan Pak Amir kalau mau pergi Jumat harus naik kereta, subway dan seterusnya untuk sampai ke tempat ini dan seterusnya. Ya itu kan semua perjuangan berat dan tidak semua orang bisa lakukan seperti itu. Nah kalau kita mampu lalui tantangan-tantangan seperti itu, ya kitalah yang paling tebal imannya menurut saya dibanding dengan kita yang notabene-nya azan sahut-sahutan tetapi masih kita tidak mendengarkan azan itu. Ya itu. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Ya. Ini ada pertanyaan dari satu jamaah dari Mas Yoga. Saya nggak tahu Mas Yoga ya. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz. Sekarang konon sedang tren Bitcoin. Saya baca yang lalu saya baca tentang halal haramnya. Itu bagaimana pendapat Ustadz? Ini di luar tema tapi mungkin bisa dikasih sedikit gambaran Ustadz. Memang menjadi tren sekarang tentang Bitcoin itu menjadi bahagian yang perlu untuk kita kaji. Tetapi dalam perspektif saya untuk sementara saya tidak bisa menjawabnya secara lebih detail karena ini butuh kajian fikihnya yang sangat mendalam untuk menilai apakah halal atau haram. Nanti ketika kajian-kajian fikih kita masuk ke hal-hal yang seperti itu. Untuk sekarang saya belum bisa memberikan penjelasan secara detail karena persoalan ini diperdebatkan. Ya, dalam artian bahwa ketika kita tidak membahas persoalan ini, kita sudah ketinggalan. Ya, karena ini sudah ada di dalam masyarakat kita dan itu dipraktekkan. Ya, tinggal kita nanti memetakan yang mana yang kita kategorisasi sebagai prakteknya itu adalah praktek yang halal dan prakteknya yang haram. Tidak bisa juga kita secara universal bahwa itu tidak boleh. Ya, tidak boleh juga kita mengatakan juga bahwa itu adalah boleh. Ya, ada barangkali nanti detailnya bahwa Bitcoin itu boleh pada hal yang seperti ini. Ya, haram pada saat praktek-prakteknya sudah melenceng di dalam ajaran agama. Yang pada intinya ajaran Al-Quran itu dan Sunnah Nabi itu dia tidak pernah memberikan tuntunan secara detail. Semuanya ada pada tuntunan secara global saja. Tuntunan secara globalnya. Pertama, dalam urusan-urusan muamalah itu tuntunannya Nabi bahwa ya ayyuhalladzina tuntunannya Allah ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan antara dan minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta di antara kamu dengan cara-cara tidak fair. Ya, apapun itu bentuknya, kalau cara-cara yang tidak fair itu dilarang oleh ajaran agama. Illa antakuna tijaratan antara dan minkum, kecuali dengan bentuk bisnis yang dalam pola bisnis itu antara dan minkum. Ya suka sama suka. Ya itu kan tuntunannya. Itu tuntunannya bahwa dalam urusan bisnis itu kalau di situ akarnya kita suka sama suka, artinya tidak ada unsur tipu-tipu yang dalam bahasa yang sering tren di kajian ekonomi Islam itu yang penting tidak ada maghribnya.
Ya, maisir, gharar dan ribanya. Ya, tidak ada unsur perjudiannya, tidak ada unsur tipunya, dan tidak ada unsur ribanya. Ya, kalau sudah ada unsur maghribnya itu, ya, maka sudah jelas ajaran agama kita itu sudah melarang. Kalau misalnya di Bitcoin itu ada unsur judinya, kalau di Bitcoin itu ada unsur ghararnya, tipu-tipu di dalamnya, apatah lagi kalau sudah ada praktek-praktek ribanya, maka itu nanti bisa menjadi persoalan yang dilarang di dalam ajaran agama. Tetapi kalau prakteknya itu bebas dari itu, ya ajaran agama kita tetap oke, lakukan itu karena ini adalah bahagian dari tuntunan zaman kita. Kita juga tidak boleh mengatakan bahwa itu tidak boleh karena ini sudah berjalan di dalam masyarakat kita dan seterusnya, dan itu ada banyak hal yang temuan-temuan di dalam persoalan-persoalan muamalah yang sekarang yang perlu untuk kita kaji secara lebih mendalam. Itu hanya sekedar ini ya. Yang kedua, tuntunannya itu adalah la taslimuna wa la tuslamun. Ya, tidak ada di situ unsur eksploitasi. Ya, tidak ada unsur menzalimi dan dizalimi. Ya, itu kan petunjuknya Nabi itu selalu begitu. La taslimuna wala, petunjuknya Al-Qur'an, Anda tidak melakukan tindakan penzaliman, Anda juga merasa tidak dizalimi. Ya, itu yang prakteknya. Maka ketika terbebas dari unsur-unsur seperti itu, ya oke, jalan. Ya, nah ini ketika kita mau bicara tentang Bitcoin itu, maka ini semua aspek-aspeknya perlu kita kaji secara mendalam. Apakah di situ ada unsur menzalimi orang atau tidak? Ya, atau Anda merasa dizalimi? Ya, karena yang seperti itu, maka ketika tidak ada yang seperti itu, maka nanti ini menjadi praktek-praktek yang boleh untuk kita lakukan. Ini dalam kajian fikih ini adalah pengembangan ijtihad, ya. Dalam artian tidak ada Bitcoin pada masa Nabi. Kenapa? Tidak ada internet. Dan yang Bitcoin dan seterusnya itu adalah nanti muncul belakangan di era dunia maya kita dan seterusnya. Ya, jadi kalau kita juga mengatakan bahwa ini tidak boleh dilakukan karena tidak pernah dilakukan oleh Nabi, sudah kita ketinggalan kereta. Kita juga bahwa tidak semua yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi menjadi tidak boleh kita lakukan. Itu juga keliru itu. Ya, keliru itu ketika kita berpandangan bahwa karena Bitcoin ini tidak pernah ada pada masa Nabi, menjadi itu tidak boleh karena tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Ini adalah sebuah kekeliruan besar. Ya, jadi nanti kita akan, kalau nanti kita akan kaji itu barangkali nanti di kajian-kajian fikih kita, fikih muamalah, nanti kita lebih bisa kita lebih detail di sana, Ustaz, ya. Ya, kita bisa slotkan untuk kajian-kajian seperti itu. Insya Allah, Ustaz. Terima kasih, bagus sekali jawabannya. Ada lagi satu pertanyaan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, Ustaz, kami di sini banyak berteman dengan orang-orang Muslim, tapi mereka masih banyak yang kehidupan sehari-harinya jauh dari syariat Islam. Bagaimana hukumnya apabila kita menjauh dari teman seperti ini? Apakah tidak termasuk memutuskan tali silaturahim? Nabi bergaul dengan Abu Jahal. Nabi bergaul dengan Abu Lahab. Apakah kita tidak mau mengikuti Nabi? Dalam hal persoalan hubungan silaturahim kita, ya itu tetap kita jaga dengan baik. Jangan karena ada praktek-prakteknya yang tidak bagus, menjadi itulah pemicu untuk kita tidak mau bergaul dengannya. Tidak semua orang pekerjaannya itu jelek semua, tidak semua. Ada juga sisi-sisi baiknya. Maka ambillah yang menurut kita baik dari orang itu dan janganlah selalu kita mau memutuskan silaturahim itu. Ya, tuntunan ajaran agama kita selalu mengatakan asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi Anda membenci sesuatu, tetapi justru itulah membawa kebaikan kepada kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi Anda mencintai sesuatu, malah justru itu yang mencelakakan kamu. Ya, boleh jadi itu menurut kita teman kita baik sekali dengan kita, tapi itu justru itulah yang menipu kita. Ya, boleh jadi teman yang kita anggap bahwa itu jelek, tetapi suatu saat nanti
kita bisa memetik sebuah kebaikan-kebaikan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam segala hal itu selalu memperbaiki hubungan-hubungan sosialnya. Jangankan itu, sesama non Muslim saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperbaiki hubungannya. Bahkan yang menjadi penunjuk jalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hijrah ke Madinah itu adalah orang Kristen, non Muslim. Ini hijrah ini, dan yang menjadi penunjuknya itu adalah orang tidak seakidah dengan kita. Maka kalau kita seakidah, apatah lagi kenapa kita mau mencoba untuk kita mau memutuskan silaturahim. Kalaupun dia berperangai berperilaku yang jelek, ya kita buang kejelekannya, kita ambil yang baik. Ya, jangan dengan hal-hal yang seperti itu keretakan hubungan kita itu menjadi persoalan-persoalan di dalam hubungan-hubungan sosial kita. Karena Nabi itu mengatakan, man ahabba an yutawwala fi umrihi wa an yubsata lahu fi rizqihi falyasil rahimah. Siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan dibentangkan dan diluaskan rezekinya, itu satu di kuncinya. Ya, falyasil rahimah. Ya, hendaklah dia memperbaiki, menyambungkan tali silaturahimnya. Nah, kalau bahasa kita sekarang itu silaturahim, itu networking. Ya, jangan selalu kita silaturahim itu hanya bahasa-bahasa ini dan seterusnya, tetapi sebenarnya bahasa kerennya sekarang silaturahim itu adalah networking kita, jejaring kita, ya kan? Ketika kita memperbaiki hubungan dengan sesama, itu bisa memperpanjang umur. Nah, kenapa bisa Nabi bisa menyimpulkan? Bukankah umur itu sudah ditentukan? Ya, bukankah ajal itu sudah ditentukan? Kenapa bisa silaturahmi itu bisa memperpanjang umur? Ternyata ada pernah yang menganalisis hadis ini, dan ini sebuah penelitian, bahwa penyakit nomor 2 setelah jantung itu yang mematikan manusia itu adalah penyakit depresi. Ya, jadi jantung yang pertama, penyakit yang nomor 1 mematikan manusia, dan yang kedua itu depresi. Dan ternyata orang yang terkena depresi itu adalah orang yang tidak mau membangun silaturahim dengan bagus. Coba melihat, kalau ada masalahnya, dia mengurung dirinya dalam kamar, dia tidak mau bagi-bagi ke orang lain, dia tidak mau, dan seterusnya. Itulah yang membuat dia menjadi depresi, dan itulah yang mengantarkan dia pendek umurnya. Maka analisisnya ini menjadi kenapa silaturahim itu bisa ini, ya karena itu kita terhindar dari penyakit depresi itu. Ya, termasuk hari ini sebenarnya itu adalah bahagian dari silaturahim. Itulah yang memperpanjang umur kita. Cobalah misalnya kalau kita sumpah dan seterusnya, ya yang bertanya ini cobalah datang ke rumahnya Pak Amin. Ya kemungkinan kita bisa loving together, eating together, drinking together. Ya, itu bisa memperpanjang umur itu. Ya, itu dan seterusnya. Jangan karena kita melihat orang itu adalah misalnya perangainya atau akhlaknya buruk lalu kita tinggalkan. Ya, boleh jadi ada sisi-sisi baiknya. Kalau memang dia adalah orang yang tidak baik, kita tinggalkan yang tidak baik itu, kita mengambil sisi baiknya dari seseorang. Selalulah kedepankan husnuzon itu. Selalu kedepankan yaitu positive thinking. Karena orang yang memiliki positive thinking itu, itulah yang selalu menjadi orang-orang yang bahagia. Masya Allah. Saya kira. Ya, terima kasih banyak Ustaz tentunya. Jawabannya jelas sekali. Ini ada lagi satu pertanyaan, Ustaz. Mungkin yang terakhir barangkali ini dari Pak Hanhan. Bagaimana hukumnya mengucapkan Selamat Natal? Apakah hadir pada orang yang mengundang acara makan-makan di hari Natal itu berdosa? Padahal yang mengundang menyediakan masakan itu adalah halal untuk kawan-kawan muslimnya. Terima kasih Ustaz. Ini mungkin maksudnya karena kami hidup di negara mayoritas non-muslim. Itu bagaimana Ustaz? Ya, kalau saya begini Pak Ustaz. Bagaimana perasaan Anda ketika orang-orang Kristen itu mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri? Ya, itu saja dulu. Kalau kita merasa bahagia dengan ucapan yang seperti itu, maka orang juga bahagia ketika kita mengucapkan Selamat Natal kepadanya. Itu bukan mengeruhkan akidah kita, bukan.
tetapi ini adalah hubungan-hubungan sosial kita. Ya, di dalam firman Allah, la yanhaqullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kamu. Ya, berarti ini seakan-akan Allah mengatakan diperintahkan kepada kamu, ya, la yanhaqullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din, kepada orang-orang yang tidak membunuh kamu karena agamamu, au yukhrijukum min diyarikum, atau mengeluarkan kamu dari kampung halamanmu, antabarruhum, untuk berbuat baik kepadanya, wa tuqsitu ilaihim, dan berlaku adil kepadanya. Ya, jadi perbuatan baik itu adalah sesuatu yang bagus untuk kita lakukan, maka ucapkanlah Natal kepada orang-orang yang notabene-nya itu adalah bahagian dari silaturahim kita, bahagian dari mempererat hubungan-hubungan sosial kita. Ya, Ustadz, kalau boleh saya tambahkan, ada juga yang mengatakan begini, bahwasanya kalau kita mengucapkan selamat Natal itu kepada non-Muslim, itu sama halnya kita mengakui bahwasanya Yesus itu atau Isa itu adalah lahirnya tanggal 25. Jadi sama dengan kalau kita mengakui bahwasanya Isa itu Isa itu adalah betul-betul ada dan adalah Tuhan atau bagaimana, atau betul-betul dia lahir tanggal 25 itu. Ada yang berpendapat begitu, makanya ada yang bilang kita tidak boleh mengucapkan selamat Natal karena itu menyangkut masalah akidah. Kalau saya ya, itu ada barangkali ini ada pendapat yang begitu, Ustaz. Mungkin bisa ya, saya mengikuti pandangannya Syekh Yusuf Al-Qaradawi, ya, yang membolehkan mengucapkan Natal untuk orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Tetapi ini memang menjadi catatan penting bahwa mengucapkan Natal itu bukan berarti kita mengakui dari keimanannya orang Kristen. Kita mengakui bahwa Nabi Isa itu adalah Nabi Allah, tetapi pengakuan-pengakuan misalnya dengan trinitasnya itu, ya, itu yang kita tidak setujui. Ya, yang Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Tuhan Ruhul Kudus itu kita tidak setuju dengan yang seperti itu. Tetapi kita kan ini adalah manusia yang bersosial. Jangan karena urusan-urusan yang notabene-nya persoalan-persoalan yang bisa ditoleransi, ya, di dalam ajaran agama kita, membuat retak hubungan-hubungan sosial seperti itu, apatah lagi kita yang berada di negeri minoritas. Ya, saya yakin juga bahwa orang-orang Kristen tahu juga bahwa di penyajian makanannya itu pasti ketat, bahwa ini tidak boleh, yang halal yang mesti disajikan, pasti tidak menyajikan juga pig dan seterusnya ke tamu-tamu yang seperti itu. Maka dalam perspektif saya bahwa ya kitalah memperbaiki hubungan-hubungan kemanusiaan kita. Ya, sebenarnya semua kita itu adalah bersaudara. Ya, saudara kita itu dalam perspektifnya Pak Quraish Shihab itu siapa yang seudara dengan kita. Ya, siapa yang bisa kita seudara, menghirup udara yang sama, itulah saudara kita. Kalau itu bukan saudara bahwa kita uhuwa Islamiyah, tapi sekurang-kurangnya adalah kita uhuwa basyariyah atau uhuwa insaniyah. Kita bersaudara secara kemanusiaan. Karena kita berasal dari satu. Ya, kullukum min bani Adam. Ya, kullukum min Adam. Setiap kita itu adalah dari Nabi Adam. Ya. Wa Adam min turab, dan Adam itu dari tanah. La fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa. Tidak ada kemuliaan orang Arab dengan orang non-Arab itu kecuali dengan ketakwaannya. Kita pun orang Indonesia ya jauh bisa melebihi orang Arab kalau kita yang lebih bertakwa kepada Tuhan. Ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita tidak seiman, maka lihatlah dia itu bahwa kita saudara sekemanusiaan.
Kita hanya berbeda dari sisi keimanan, dan janganlah itu memicu kita untuk tidak memperbaiki hubungan silaturahim kita kepadanya. Karena tuntunan ajaran agama kita selalu kita mau antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Kita mesti berbuat baik kepadanya, dan salah satu perbuatan baik itu yaitu ketika kita memasukkan rasa bahagia di dalam dadanya. Ya, dengan mengucapkan yang misalnya selamat Natal pada saat, bukan berarti bahwa itu nanti mengeruhkan akidah kita, tetapi itu adalah bahagian dari silaturahim yang mesti kita galakkan dalam kehidupan sosial kita. Kita tidak boleh nafikan bahwa di sekitar kita tidak semua seiman dengan kita. Ada orang lain yang tidak seiman, tetapi tetap juga menjadi bahagian yang perlu untuk kita hormati dan sayangi. Yang pada intinya, selalu saya katakan ketika saya ditanya seperti itu, saya hanya balik bertanya. Ketika ada orang luar mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri kepada Anda merasa bahagia atau tidak? Ya, kalau Anda merasa bahagia, maka itu juga yang dirasakan ketika Anda mengucapkan selamat Natal kepada saudara kita yang tidak seiman. Oke, ini masih ada, ya Ustaz, terima kasih. Masih ada lagi, ini masih dari Farhan sehubungan dengan silaturahim ini. Ya. Bagaimana menyikapi sikap-sikap eksklusifisme di lingkungan saudara-saudara Muslim? Ada kalanya kita melihat kelompok-kelompok yang merasa benar sendiri, sehingga senyum pun sulit pada saudara Muslim sendiri. Ya. Ini pertanyaan terakhir, Ustaz. Ya. Orang yang menganggap dirinya adalah orang yang paling benar, itu tidak mengikuti sunnah Rasul. Dia tidak mengikuti para sahabat-sahabat Rasul, bahkan dia tidak mengikuti ulama-ulama yang kita anggap sebagai ulama yang memiliki kapasitas keilmuan yang mumpuni. Saya hanya ingin mengemukakan begitu toleransinya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu pernah mengatakan, ra'i sawabun yahtamilul khata'. Pendapatku benar, tetapi tidak menutup kemungkinan bisa salah. Wa ra'yu ghairi khata'un yahtamilu shawab. Pendapat orang lain itu salah, tetapi tidak menutup kemungkinan bisa benar. Ya, ini kan sikap-sikap ilmuwan yang seperti ini. Ya, sikap keilmuan kita bahwa tetap kita mempertahankan bahwa pendapat kita itu adalah pendapat yang benar, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa pendapat kita itu bisa salah. Ya, pendapat orang lain itu salah, klaim kita, ya, tetapi tidak menutup kemungkinan ada celahnya bisa benar, sehingga tidak ada klaim-klaim yang merasa kita bahwa kitalah yang paling benar, kitalah yang mau monopoli surga, kita yang semuanya yang di luar tidak sepaham dengan kita neraka semua. Tidak boleh kita seperti itu. Ya, tidak boleh ada klaim-klaim bahwa kitalah pemilik kebenaran tunggal. Ya, meskipun inilah yang biasa terjadi di kalangan kita, ya sering kita sulit membedakan antara agama, ilmu agama, dan keberagamaan. Ya, seakan-akan itu adalah kita anggap sebagai agama, padahal itu adalah ilmu agama atau dia keberagamaan. Ya, ini yang kalau agama, ya kalau kita bicara tentang agama, ya itu pasti benar. Tetapi kalau nanti kita bicara tentang ilmu agama, alat yang dipakai untuk memahami agama, ya itu bisa salah dan bisa benar. Ya karena itu hanya ciptaan manusia. Kalau agama itu dari Tuhan. Tetapi kalau ilmu agama itu adalah rekayasa dari pemikir Islam tentang bagaimana caranya dia memahami ajaran agama. Nah, ini yang biasa sering dipegangi oleh orang, seakan-akan ilmu agama itu menjadi sebuah agama, sehingga mengatakan bahwa ini ilmunya ini tidak boleh kita bantah dan seterusnya, sehingga itulah yang diperpegangi dan menganggap dirinya adalah dia yang paling benar dan dia yang mau monopoli surga. Ya itu yang seperti ini saya melihatnya di masyarakat kita. Ya, saya kira seperti itu. Ya, makasih banyak Pak Ustadz. Itu mungkin
sebagai bagian pertanyaan terakhir barangkali dari pertemuan kita hari ini, sudah jam 7, sudah 1 jam lebih. Alhamdulillah kita berdiskusi ini, dan alhamdulillah ada banyak hal yang bisa kita ambil. Mudah-mudahan jamaah juga ada banyak hikmah dan hal-hal yang bisa kita ambil dari pertemuan hari ini. Saya bisa simpulkan bahwasanya pada hari ini bahwasanya pilar-pilar kebahagiaan itu sebenarnya adalah inti dari semuanya, itu adalah bagaimana kita mempunyai hubungan baik dengan hubungan horizontal dengan orang-orang di sekitar kita, dan juga dengan horizontal vertikal hubungan kita dengan Allah. Apabila kita punya masalah, mungkin kita bisa sharing supaya tidak stres. Kata Ustaz tadi, kebanyakan orang meninggal itu karena salah satunya karena stresnya itu. Jadi mungkin kita bisa sharing dengan teman atau dengan sharing dengan Allah. Mungkin itu yang di tengah malam pada saat kita salat tahajud, itu mungkin yang bisa membawa kebahagiaan bagi kita. Mungkin Ustadz untuk menyudahi atau menutup acara kita hari ini, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Ustadz sebelumnya. Kemudian juga kepada rekan-rekan dan jamaah HUME yang telah hadir dan mengikuti kajian kita sore hari ini. Sekali lagi saya sampaikan, bisa kajian ini apabila Anda terlambat mengikutinya, keseluruhannya bisa diikuti, dilihat ulang, bisa di replay ulang itu di YouTube Humia. Insya Allah saya akan bagikan linknya nanti ya di Facebook dan juga di WhatsApp grup kita di sosial media. Insya Allah saya akan bagikan link YouTube-nya ini. Jadi ke depan nanti teman-teman jamaah Humia yang tidak bisa hadir di Zoom bisa mengikuti lewat live di YouTube. Terutama nanti kajian itu Ustaz, kajian fikihnya nanti yang insya Allah rutin akan kita rencanakan rutin kita lakukan, itu teman-teman bisa ikuti live di YouTube dan juga di Zoom ini. Kemudian yang terakhir mungkin juga apabila ada kesalahan kami mungkin dari kegiatan ini, kami mohon maaf karena kami juga tak ada gading yang terletak, kami juga manusia, mudah-mudahan bisa dimaafkan. Dan insya Allah kita akan terus perbaiki ke depan. Kalau ada masukan-masukan silahkan, kami terbuka. Board of Trustee Humia itu terbuka dengan kritikan maupun saran-saran untuk perbaikan ke depan bagi umat kita atau himpunan umat muslim di Auckland, New Zealand ini. Mungkin Ustaz untuk menutup kegiatan kita hari ini, kami minta kesediaannya untuk membacakan doa penutup barangkali buat kita semua. Semoga pertemuan kita ini berkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan ke depannya bisa berlanjut ke depan. Terima kasih banyak Ustaz. Silakan ditutup mungkin dengan doa. Ya. Marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pertemuan kita mendapatkan berkah di sisinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya man huwa mahmudun bi kulli lisan wa nashkuruka ya man a'tan ni'ami 'ala kulli insan. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidil insi wal jan sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ulil ilmi wal irfan. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la man hawlana syaqiyan wa la mahruma. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa warzuqna ilma yanfa'una. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami untuk selalu mengingat-Mu, bantulah kami untuk selalu berzikir kepadamu, bantulah kami untuk selalu mensyukuri segala nikmat-Mu, bantulah kami memperbaiki ibadah kepadamu. Allahumma rzuqna hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulli amalin yuqarribuna hubbi. Ya Allah, anugerah kami cinta-Mu, cinta dari orang-orang yang mencintai-Mu, dan mencintai segala amal kebajikan yang mendekatkan kami kepada cinta-Mu. Ya Allah, ya Ghaffar, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Ampunilah segala dosa dan kesalahan orang-orang yang telah mewakafkan sebahagian hidupnya untuk kejayaan agama, bangsa, dan negara kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar,
ya arhamar rahimin. Wa sallallahu wa sallama alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin ya. Ya. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Insya Allah kita bisa bertemu nanti di kajian berikutnya, di kajian yang lain. Insya Allah. Ya. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. And I'm going to ask them about my Saya book. pamit dulu, Ustaz. And then I'll Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, ya. Thank you. Ya, makasih, ya.